Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat qudrat dan iradahnya lah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan ibadah subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita dicatat menjadi amalan sholih. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta stafnya, yang saya hormati Bapak Al-Karom Haji Dr. M. Adam yang selalu setia mendampingi kita, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan BPS beserta jajarannya, hadirin wal hadirat yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tema yaitu 4 kunci kebahagiaan. Apakah arti hidup bahagia itu sebenarnya? Bahagia adalah pilihan, keputusan yang lahir dari hati setiap manusia, dicari, diperjuangkan, dan dinikmati dalam kehidupan kita. Artinya kebahagiaan bagi setiap orang memang tidak selalu sama, karena kebahagiaan sering dipersepsikan sebagai ketercapaian atas sesuatu yang kita inginkan, kesuksesan atau kesempurnaan. Setiap orang tentu ingin memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan faktor-faktor kebahagiaan dalam sebuah hadis. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i antakuna jaujatuhu sholihatun wa auludahu abrar wa hulatahu sholihin." Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un, ada 4 perkara. Min sa'adatil mar'i antakuna jaujatuhu sholihatun, pasangan hidup yang sholihah. Wa auladuhu abraron, anak-anak yang baik atau berbakti. Wa hulatahu sholihin, pergaulannya adalah dengan orang-orang yang soleh. Wa ayyakuna rizquhu bi baladihi, dan rezekinya di negeri sendiri. Hadis riwayat Dailami. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis ini, pertama, setiap orang tentu ingin memperoleh kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, dari riwayat hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengemukakan 4 faktor yang membuat manusia bahagia. Di antara sekian banyak faktor, 4 faktor itu adalah sebagai berikut. Pertama, al-mar'i antakuna jaujatuhu sholihatan, kebahagiaan istri yang soleh.
Atuh cek urang mah ngabogaan istri anu soleh. Urang pas gaduh istri sadayananya. Dia kecuali anaknya bisa merasakan istri soleha, bisa merasakan Pak, bisa merasakan, yakin Pak. Kayaknya teh mesti jadinya cingring itu nanti uji coba ku Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuktikan lamun urang kesakit istri nu soleh mah, nu soleha. Kau urang kada tuh umbaran mereka bawa ke rumah sakit, mereka mana Pak? Yuk ada rumah. Masuk itu Pak. Coba. Itu istri soleh datang dari soleh. Katingali orang keripuh gitu kan. Orang sadar tereueuh. Nyaangeun, beuki nyaangeun pemajikan ka urang teh. Teh kan standar hiji soleh. Lamun urang jeung akal urang gitu. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah istri urang menjadi istri yang soleh. Pingin istri saya nggak sampai dia Pak, subhanallah datang ke rumah nyarekan ke urang teh kotot ke urang ya ayo gitu urang geus naon geus rada kalawa geus sepuh lah geus aki-aki cenanya subhanallah lamun urang bawa ka hayang naon cenah hayang deukeutan jeung istri aya di antara anu punten istri anu soleh asup ka kamar we suami teh si istri kaleoh kamar teh anu kitu subhanallah taeta subhanallah semakin kawa teh harus semakin deudeuh sikenya semakin cinta ieu mah asup ka kamar oh si istri teh rek tadi ngomong ieu nah harek naon sababakan ieu subhanallah luar biasa eta mah yang cerita ka saya gitu ayah lu ceritakan saya itu Ustaz saya mau begitu begini udah gitu begini kok wah istri saya ke kamar ampun istri keluar subhanallah bisa saja beda status mungkin istrinya digawe pangkatnya lebih tinggi suaminya bekerja teta masuk itu ya teta mah namanya juga manusia luar biasa cing sabar we deket naon kaya istri lakukan insyaallah kayak makan hutan ya insyaallah udah sing sore istri menjaga sing seueur ka mana ka pengajian mendengarkan ceramah supaya diisi yang solihah. Istri yang solihah, ya. Apabila dia kerja baik profesi apapun, mendapat premi atau mendapat bonus, nawaran ke suami Pak, mama yang mendapatkan 10 juta, satu hewan di bapaknya, bapak 5 juta, mama 5 juta. Masuk itu bisa mau istri soleh begitu Pak subhanallah ya kayak guncangan dapat 10 juta dibagi dua bagi jatuh begitu bagi begitu dibagi dua kurang DPS 5 juta pemajikan 5 juta padahal Allah itu digawe naon ya subhanallah itu tandana istri yang subhanallah biasa. Pada dasarnya tiap orang yang ingin memiliki istri atau suami yang soleh dan solihah, kunci kebahagiaannya dalam rumah tangga adalah bila pasangan hidupnya soleh, istrinya yang solihah digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-solihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. As-solihatu wanita yang soleh. Qanitatun adalah mereka yang taat kepada Allah.
Jadi wanita soleh yaitu wanita yang taat kepada Allah, hafidzatun lil ghaibi, dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Bima hafidallah, karena Allah telah menjaga mereka. Nah, etama berdasarkan Al-Quran, wanita soleh yaitu yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada suaminya tentunya, dan menjaga diri ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Maksud mereka adalah Allah telah mewajibkan kepada suami untuk menggauli istrinya dengan baik. Panduan menjadi wanita solihah, niat membahagiakan suami adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian taat kepada suami selama tidak menyuruh maksiat atau melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertutur kata yang baik, tersenyum, bersikap, dan berpenampilan menyenangkan bagi suami. Kosong bertutur kata yang baik kepada kita istri. Alhamdulillah. Begitu suami kita sebagai suami bertutur kata juga kepada istri kita. Bersikap suka baik kepada istri. Pak, kosong. Alhamdulillah. Dan berpenampilan baik kepada istri. Kosong. Suami kepada istri kosong. Istri kepada suami kosong. Kajen dandan sata kartefok neka ondangan, ya dandan mewah ditapikeun ka si istri, kesana teh ke suami takut, dan mati jawaban antara penampilan naon dandan ka ondangan, lamun ka deui mah kumaha cenah, sayana we baju tidur dipakai, subhanallah luar biasa ya. Coba insya Allah ya, insya Allah karena kita mengharapkan istri dan suami yang soleh dan soleh, tidak memuji-muji laki-laki lain di hadapan suami. Masa kayak muji-muji, ayo lainnya, lalu memuji suami lain, ya udah sebenarnya dari hati deh, dari hati orang teh. Bahasa anu gitu ya, dibandingkan jemuran gitu ya. Eta tidak boleh muji laki-laki lain di hadapan suami kecuali sifat binian yang ada pada laki-laki tersebut. Kata-kata hikmah yang diuraikan, rumah mewah bukanlah jaminan keluarga bahagia. Saling mengasihi, menghormati, dan memaafkan, itulah kunci keluarga bahagia. Kaya raya bukan jaminan hidup terhormat, tapi jujur, sopan, murah hati, dan menghargai sesama, itulah kunci hidup terhormat. Gaji tinggi bukan jaminan kepuasan hidup. Bersyukur, berbagi, dan saling menyayangi, itulah kunci kepuasan hidup. Kosmetik bukan jaminan kecantikan, tapi semangat kasih, ceria, ramah, dan senyuman, itulah kunci kecantikan. Hidup kita itu sebaiknya ibarat bulan dan matahari. Dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Dihargai orang atau tidak, ia tetap menerangi. Adapun suami yang soleh memiliki tanggung jawab dunia akhirat terhadap keluarganya, dapat menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha
Malaikatu giladun sidadun la ya'budunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfusakum wa ahlikum nara, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatu giladun sidadun, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras. La ya'sunallaha, dan tidak mendurhakai Allah, ma amarahum wa yaf'aluna, dan terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, ma yu'marun, dan malu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6. Kalau dunia ini adalah kesenangan, maka kesenangan dunia yang paling full adalah istri yang salihah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-dunya mata'u wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihatu. Dunia ini adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang salihah. Mungkin bisa dirasakan oleh bapak-bapak. Kalau istri yang soleh, senang deh Pak? Bahagia? Nikmat Pak punya istri yang soleh? Datang ke rumah dengan dilempar oleh senyuman. Masa gitu Pak? Balik atau pulang dari pengajian, pulang sholat subuh dijaga oleh istri. Masa gitu? Benar? Alhamdulillah. Lain coba tidur kere istri gitu ya, subhanallah. Dijemput alhamdulillah, dijemput oleh istri. Alhamdulillah, bahagia. Istri yang taat pada suami, kisah hikmah istri yang taat pada suami, ada sebuah kisah hikmah bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW ada seorang laki-laki yang akan berangkat berperang, yang berpesan kepada istrinya, wahai istriku, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan rumah ini sampai aku kembali pulang. Secara kebetulan ayahnya menderita sakit, maka wanita tadi mengutus seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda kepada utusan itu agar dia mentaati suaminya. Demikian pula si wanita mengutus utusan tidak hanya sekali, sehingga akhirnya dia mentaati suaminya dan tidak berani keluar rumah. Maka ayahnya pun meninggal dunia dan dia tetap tidak melihat mayat ayahnya, dan dia tetap sabar sehingga suaminya kembali pulang. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, maksudnya sesungguhnya Allah yang telah mengampuni wanita tersebut disebabkan ketaatannya kepada suami. Itu hebatnya, ya. Nah, taat kepada suami. Nah, perlu dibacakan bapak-bapak kasah, ka istri kurang. Subhanallah. Sakit harus taat pada suami, kepada perintah yang baik. Jika seorang istri melakukan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya dia akan memasuki surga Tuhannya. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, jika aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku menyuruh seseorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, kunci kebahagiaan yaitu wa auladuhu abroron, anak yang berbakti, anak yang baik, atau ngabogaan anak anu bakti. Alhamdulillah kita ya sudah beli anak anu bagir, anu soleh, ya. Malah ada yang sudah diberi cucu. Alhamdulillah, wasyukurlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hak seorang anak
yang wajib ditunaikan oleh orang tua adalah mendapatkan pengajaran akhlak mulia dan diperingatkan dari akhlak yang buruk. Hal ini termasuk ilmu yang bermanfaat, akhlak yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam syariat Islam yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan ucapan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wa innahu 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 17. Di ayat berikutnya, wala nusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Waqsid bi masika waqtu min saudi inna angkarul aswati la saudul hamir. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan gunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 19. Jadi di antara bentuk perbuatan baik kepada anak adalah mendidik mereka dengan tarbiyah yang baik lagi bermanfaat, berupa ilmu terbaik yang dipelajari oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah agar berbakti, maka orang tua berkewajiban mendidik dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada anak yang lahir kecuali di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebagaimana hanya binatang ternak melahirkan binatang ternak yang sempurna, apakah kalian melihat ada yang terpotong anggota badannya? Hadis riwayat muttafaqun. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Dari nama anak teh banyaknya, main on, tapi anak Pak, terus terang anak baru lahir saja, baru 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan sudah beda HP. Sekarang zaman modern itu subhanallah. Kita mampu pohon zaman HP-nya subhanallah luar biasa, tapi zaman sekarang beda zaman. Seorang anak yang soleh atau solehah yang tekun beribadah, apalagi menjadi ahli Al-Quran, adalah merupakan investasi pahala bagi kedua orang tuanya yang terus mengalir, yang akan membuat bangga di dunia dan di akhirat. Ajarkanlah kepada anak-anak kita Al-Quranul Karim. Kosong aja dari anak kita Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Dari dia, namun ayat nama diajarkan yang mudah, bapak, sok bapak belajar Al-Quran. Bapak itu bisa gitu ya, sahaja masa aguna bisa. Dari banyaknya, baik di media sosial apapun, banyak sekarang belajar Al-Quran. Ulah diarahkan karena anu mata maksiatan dan penuh dosa. Arahkan kepada yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kunci kebahagiaan bergaul dengan orang-orang soleh. Wa kullu ta'uhu sholihin. Ngabogaan sobat atau batu gaul nu saleh. Namun urang datang kurang jeung jelema soleh sok kabawakeun
soleh. Lamun urang tentang urang diterima baik suka bawakeun. Lamun urang tentang urang jeung jamaah goreng suka bawakeun. Masuk itu bisa ngarasakeun kurangnya. Manusia itu laksana sekawanan burung memiliki naluri untuk berkumpul dengan sejenisnya. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang soleh, hendaklah berusaha berkawan dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Allah Azza wa Jalla memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, benar. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119. Hadirin diwatul iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim Al-Khawas rahimahullah berkata, penawar hati itu ada 5. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an dengan tadabbur atau perenungan. Yang kedua, kosongnya perut dengan puasa. Yang ketiga, qiyamul lail atau sholat malam. Yang keempat, berdoa di waktu sahur atau di akhir malam sebelum subuh. Yang kelima, dan duduk bersama orang-orang soleh. Yang keempat, yang terakhir, kunci kebahagiaan itu adalah wa ayyakuna rizquhu bi baladihi. Mencari rezeki di negeri sendiri. Cek urang neangan rezekina pakasabanana di negeri sorangan. Meskipun yang diperoleh banyak, apabila rezeki itu diperoleh tempat yang jauh dari keluarga, tetap saja lebih menyenangkan bila rezeki itu diperoleh di negeri sendiri. Namun bila orang harus merantau, bila lebih baik maka bawalah keluarga ke tempat rantau, karena kehadiran suami istri atau bapak ibu menjadi penting bagi keluarga. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.